Sailillah, 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 habibana alwi, muntahal maqalib, sayyiduna Gauthul Mahud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'idzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zamil maknun an tusalli ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah salatan an tu'ammira biha ajsadana bit ta'ah wa qulubana bil mahabbah wa arwahana bil ma'rifah wa asrarana bis syahada wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada kama yaliku bi kamalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Tetap pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang bab masalah tentang tasawuf, pembacaan kitab Qutul Arwah bil Qadiriyah wasyatariyatil Qusasiyah. Inna tasawufa wa in kathurat ibaratuhu fa kulluha tarji'u ila safa'il ma'rifati lillahi ta'ala. Inna tasawufa, sesungguhnya tasawuf, wa in kathurat ibaratuhu, dan meskipun banyak ibarat tentang tasawuf, fakulluha, maka adapun seluruh ibarat, tarji'u adalah kembali ila safa'il ma'rifati lillahi ta'ala, kepada kemurnian makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhlasul ibadati lahu, dan keikhlasan beribadah kepada Allah. Bitahdhibin nufus, dengan mendidik nafsu, mendidik jiwa-jiwa. Wa riyadhatihim, dan berlatih nufus. Hatta yatakhalasu, sampai bebas mereka, bebas nufus, min amradil qulub, dari penyakit-penyakitnya hati, al-muhbitati, yang menghapus, lil a'mali, pada amal-amal baik. Kalau ujubi, seperti ucub, wal hasadi, dan dengki, wal riya'i, dan riya', wa yuridhalik, dan lain-lain. Sesungguhnya tentang tasawuf, meskipun banyak ibaratnya, banyak takrifnya, banyak definisinya. Bahkan menurut Al-Imam Abu Bakar Al-Kulabadi radhiyallahu anhu, dalam kitab Ma'rifatut Tasawuf, Ta'rifut Tasawuf, beliau mengatakan bahwa takrif tasawuf sampai 2000 takrif, sampai 2000 definisi. Bahkan ulama yang lain mengatakan sampai 2000 definisi. Meskipun banyak ibaratnya tentang masalah tasawuf, tetap kembali kepada suatu konsep, yaitu tarji'u ila sifail ma'rifatillahi ta'ala, kembali kepada kemurnian untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu tujuan dan pembahasan ilmu tasawuf. Menuju makrifat kepada Allah merupakan tujuan tertinggi dari orang-orang yang mengerjakan ilmu tasawuf, yang dinamakan kaum salikin. Dan inilah yang merupakan suatu proses bagaimana kita beragama. Rasulullah SAW bersabda,
Awwaluddin ma'rifatullah. Pertama kalinya agama adalah makrifat kepada Allah, mengenal kepada Allah. Di sini ada kata sofa'il ma'rifah lillahi ta'ala, kemurnian. Makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kata sofa. Maksud dalam pemafhuman kata sofa di sini, karena mengenal Allah, yang pertama, dengan mengenal kepada Allah lewat dalil, lewat burhan, lewat kita berpikir secara rasional, lewat mengetahui kita dalilnya. Juga pun makrifat kepada Allah lil awam, bagi orang-orang awam atau orang-orang yang berilmu. Bagi orang khusus, tidak hanya kita mengenal Allah lewat rasio saja dengan penciptaannya, dengan ciptaannya, dengan makhluknya, tetapi juga pun bagaimana kita mengenal Allah dengan kemurnian rasa kita. Sofa'is sarirah. Sofa'us sarirah, kemurnian batin kita. Sehingga batin kita kalau sudah murni, kalau sudah bersih, diibaratkan kaca. Sehingga manusia, menurut para ulama ahli tasawuf, an-nas, yang dimaksud manusia yang sempurna, mir'atul haqqi, adalah kaca al-haq, adalah cermin al-haq. Yang dimaksud dengan cermin di sini, cermin apabila manusia membersihkan kolbunya, sehingga manusia tersebut membersihkan hatinya dari sifat-sifat yang kotor, sehingga manusia tersebut merasakan bagaimana dirinya, kolbunya menjadi cermin. Cermin untuk mengenal al-haq. Cermin untuk mengenal Allah. Dan tentunya cermin tersebut harus bersih. Bersih dari noda. Oleh karena itu bagaimana kita selalu berusaha, bagaimana dalam ilmu thariqat diajarkan bagaimana kita harus selalu membersihkan hati kita. Membersihkan batin kita. Membersihkan sarirah kita. Yang terlebih dahulu yang kita harus murnikan, yang harus kita bersihkan adalah pikiran-pikiran kita. Pikiran-pikiran kita bersihkan dari noda-noda maksiat. Sehingga yang ada di dalam pikiran kita, ikhlasul ibadah lahu. Keikhlasan beribadah kepada dia. Sehingga yang ada di dalam benak kita, di dalam pikiran kita, di dalam citrah batin kita, adalah bagaimana kita berusaha untuk beribadah secara ikhlas. Dengan kesungguhan-sungguhan ibadah. Dengan tekad bulat kita beribadah. Tujuannya untuk mencapai ridha Allah dan makrifah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan tata cara kita beribadah, bitahdzibin nufus, dengan cara dengan mendidik nafsu. Karena nafsu kita diibaratkan anak kecil. Kalau kita manja, mereka akan terus manja. Tetapi kalau nafsu kita dididik, bagaimana cara kita mendidik anak kecil? Dalam tanda kutip kita harus telaten. Di dalam tahdzibun nufus, harus penuh telaten. Dalam kita mendidik nafsu dan berriyadhah, melatih nafsu-nafsu kita, sampai nafsu-nafsu kita lepas dari penyakit-penyakit qalbi, dari penyakit-penyakit hati yang bisa menghapus nilai-nilai, kualitas-kualitas pahala kita, kualitas-kualitas nilai-nilai pahala kita yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara penyakit kronis ad-da'ul uddal, di antara ad-da'ul uddal yang terjadi yang menghinggap kepada batin manusia, kadang-kadang masuk kepada sanubari kita, seperti ujub, membanggakan diri, riya, pamir,
atau mengerjakan kebaikan atau mengerjakan ibadah untuk mendapatkan pujian dari manusia. Manzilah bainan nas, mendapatkan kedudukan dalam hati manusia, atau ingin mendapatkan penilaian dari manusia, dan lain-lain. Termasuk yang paling kronis, ad-da'ul uddal, adalah hasad, yaitu dengki. Oleh karena itu, bagaimana kita berusaha untuk membersihkan hati tersebut dari sifat-sifat mazmumah, dengan tata cara bagaimana hati kita selalu diriyadhah, dilatih dengan tahdhibun nufus. Oleh karena itu, tasawuf adalah ilmu bagaimana tata cara untuk tahdhibun nufus wa riyadhatihim, mendidik nafsu dan melatih mereka nafsu-nafsu. Wa amma maudhuhu, adapun judul atau pembahasan, topik pembahasan ilmu tasawuf, fahuwa zatul aliyah, pembahasannya, topiknya adalah zatul aliyah, adalah zat yang maha tinggi Allah sendiri. Li'annahu, sesungguhnya ilmu tasawuf, yabhasu, membahas ilmu tasawuf, anha, dari zatil aliyah, membahas tentang zatil aliyah, ma'rifatiha, bermakrifah kepada zatil aliyah, bil burhani, yang pertama dengan dalil. Sehingga dengan kita bermakrifat kepada Allah dengan dalil seperti yang dijelaskan tadi, akal kita, pikiran kita terpuaskan. Yang kedua, bisyuhudi wal ayyan, dengan tata cara musyahadah. Wal ayyan, kata orang Madura, las jelasan, tempat dengan. Setelah hijab tersingkap di dalam batin kita, setelah hijab nafsu-nafsu kita tersingkap, sehingga sirri kita, rasa kita, rasa jati kita akan bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal ulah, maka yang pertama, lit talibin, bagi penuntut ilmu, bagi para santri. Jadi para penuntut ilmu, para santri ingin mengenal Allah, ingin bermakrifat kepada Allah dengan tata cara mengetahui dalil-dalilnya, sehingga akalnya puas, sehingga pemikirnya puas. Bermakrifat kepada Allah dengan dalil adalah mengokohkan iman, sehingga imannya akan menjadi kuat. Syekh Nawawi Al-Bantani radhiyallahu ta'ala anhu, dalam kitab Kasyifatus Sajah, kitab beliau yang mensyarah kitab Safinatun Najah, menjelaskan tentang maratibul iman, tingkatan-tingkatan iman. Yang pertama, kata beliau, ada iman namanya al-imanu taklidi, iman taklid, meniru-niru. Kita beriman kepada Allah, kita Islam karena bapak kita Islam, karena nenek moyang kita Islam, tanpa kita berpikir, tanpa kita mengetahui dalilnya, tanpa kita memuaskan akal kita, kenapa kok kita beriman? Dan ini adalah mayoritasnya umat Islam beriman kepada Allah dengan taklidi. Ada sebagian para ulama, sepakat para ulama al-Asy'ariyah, sepakat para ulama Asy'ariyah dan ulama Maturidiyah, bahwa iman taklidi tetap sah, meskipun menurut sebagian ulama bagaikan bulu yang ada di udara, sehingga mudah diterpa angin kemanapun saja. Ada sebagian, misalkan Imam Muhammad As-Sanusi, menjelaskan bahwa imam taklidi itu adalah tidak sah, tapi pendapat ini adalah pendapat yang sangat lemah. Oleh karena itu, meskipun iman taklid, tetap itu iman yang sah. Yang kedua, al-imanu bil burhan, iman dengan dalil. Kita mengetahui dalilnya, kita mengetahui kenapa Allah Ta'ala esa. Karena seandainya ada dua Tuhan, pasti alam dunia akan roboh. Ini berpikir secara jernih, berpikir secara ilmiah, dan tahu dalilnya. Misalkan kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu tunggal, Allah itu satu, esa.
Allahus Samad, Allah tempat untuk meminta, untuk menyampaikan doa, untuk menyampaikan kita doa hanya kepada Allah. Allahus Samad, lam yalid, tidak beranak, walam yulad, tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak ada sesuatu yang bisa menyamai Allah. Iman seperti ini, al-imanu bil burhan, iman yang kedua. Terus iman yang ketiga menurut Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, al-iman bisyuhud, al-iman bil ayyan, iman dengan musyahadah. Iman apa yang dimaksud nanti musyahadah kami akan jelaskan. Imannya sangat kuat sehingga menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Qasidah Syajaz bahwa al-iman bil musyahadah seperti kalhuti fil bahri, seperti ikan yang menyelam di samudra. Ikan yang ada di samudra bertanya kepada ikan yang lain, ainal ma, di mana air? Oleh karena itu, kita berusaha bagaimana dengan mempelajari ilmu tasawuf, iman kita. Di samping iman kita, iman yang pertama adalah iman bil burhan atau bid dalil. Yang kedua adalah bagaimana kita mencapai iman musyahadah wal ayyan. Al-imam bil burhan wad dalil ini adalah pekerjaan pikiran kita, rasio kita. Bagaimana rasio kita digunakan untuk mengetahui dalil-dalil yang ada dalam Quran dan Sunnah. Dan bagaimana rasio kita berpikir tentang tadabbur alam semesta. Sehingga kita sadar, sehingga kita paham bahwa sesungguhnya Al-Khaliq itu ada. Al-Khaliq itu Al-Mudabbir, yang mengatur, yang menciptakan alam semesta. Ini adalah pikiran kita. Terus kita berusaha dengan mujahadah. Dengan mujahadah mendidik nafsu kita, bagaimana nafsu kita tidak menyesatkan kita, tidak membutakan kita untuk bermakrifat kepada Allah. Bagaimana kita menyucikan nafsu-nafsu kita dari berbagai macam penyakit. Sehingga kalau nafsu kita dididik, nafsu kita bersih dari berbagai penyakit, maka hati kita, nur di dalam hati kita akan tampak jelas. Apabila nur di dalam hati kita tampak jelas, kita menyelam dalam kolbu kita, sehingga kita berusaha bagaimana untuk menyelam kepada ruh kita, rohani kita. Apabila kita sudah menyelam kepada rohani kita, bagaimana rohani kita menyelam terhadap rasa kita, sirri kita. Sirri atau rasa kita akan menyelam, bagaimana menyelam sampai kepada sirrul asror. Bahasa Arabnya sirrul asror, adapun bahasa Jawanya adalah rasa jati. Di rasa jati inilah pintu-pintu musyahadah akan dibuka. Dibukanya pintu musyahadah dinamakan dengan mukasyafah, terbukanya tirai antar hamba dengan Allah. Musyahadah artinya adalah menyaksikan. Muayyanah atau ayyan adalah jelas. Oleh karena itu, musyahadah itu bukan latihan otak kita. Bukan. Bukan latihan rasio kita. Tidak. Tetapi bagaimana musyahadah itu diterapkan di dalam sirri kita. Di dalam rasa kita. Dan untuk menerapkan di dalam sirri kita, rasa kita, butuh sofa'is sarirah, butuh kemurniannya rasa, butuh kejernihannya rasa. Jadi topik pembahasan ilmu tasawuf bahwa Zatul Aliyah adalah membahas tentang Allah. Karena sesungguhnya ilmu tasawuf membahas tentang bagaimana tata cara untuk bermakrifat kepada Allah yang betul, yang benar. Yang pertama fal'ula lit-talibin, yang pertama untuk bagi kalangan para santri atau penuntut ilmu, wasanil wasilin, yang kedua untuk orang-orang yang usul kepada Allah. Jadi yang pertama untuk kalangan para santri, yang kedua adalah untuk para kalangan para salik. Ya, kalau pada hakikatnya semuanya adalah santri. Kalau tolib, istilah tolib, penuntut ilmu syar'iyah. Yang ada di pondok pesantren, yang ada di ma'had. Kalau salik, istilah adalah penuntut ilmu hakikah atau penuntut ilmu thariqah. Ini namanya tempatnya untuk menuntut ilmu thariqah, namanya zawiyah atau rubat. Wakilah juga pun ada ulama yang berpendapat
Ada ulama juga pun yang berbat dikatakan bahwa maudhu judul atau topik atau pembahasan ilmu tasawuf adalah an-nufus, nafsu-nafsu. Memang dalam tasawuf membahas tentang masalah bagaimana nafsu-nafsu. Wal qulub dan hati-hati, hati kita. Wal arwah dan roh kita. Li'annahu karena sesungguhnya ilmu tasawuf yabhasu adalah membahas ilmu tasawuf an tasfiyatiha dari bagaimana tata cara untuk membersihkan qulub, nufus, qulub, arwah, roh. Wa tahdzibiha dan mendidik nufus, qulub, arwah. Wa huwa dan adapun pembahasan ini qaribu minal ulah, lebih dekat pembahasannya dengan yang pertama. Li'anna man arafa nafsahu arafa rabbah. Karena sesungguhnya barang siapa yang mengenal Tuhannya, yang mengenal dirinya, yang mengenal jati dirinya, man arafa nafsahu arafa rabbah, akan mengenal Tuhannya. Diri yang mana yang kita kenal? Memang dalam diri kita ada jasmani. Pembahasan tentang jasmani kita ada ilmu biologi, ada ilmu kedokteran cabangnya, ada ilmu patologi, ada ilmu terus. Ada juga pun pembahasan tentang diri kita dilihat dari kacamata ilmu metafisika ada. Kalau ilmu tasawuf membahas sisi batin. Karena di balik jasadnya manusia ada kolbu. Kalau kolbu kita diasah, kalau kolbu kita dididik, ditahzib, bahasa Arabnya, ditasfiyah, akan kita merasakan bagaimana rohani kita, kemurnian roh kita. Roh kita terus diasah, roh kita ditahzib, ditasfiyah, akan merasakan kemurnian sirri kita. Lah, sirri kita, inilah hakikatul insan. Dan sirri kita inilah yang harus kita ketahui. Kata orang Madura, sanya tanah abe. Kita harus bagaimana dituntut untuk mengetahui bagaimana sanya tanah abe. Inilah yang dibahas. Inilah yang menjadi suatu penjelasan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo di dalam lakon Dewa Ruci. Di dalam pewayangan yang dimainkan oleh Sunan Kalijogo. Dewa Ruci mengisahkan bagaimana tata cara Sang Bima dengan perantara masuk kepada Dewa Ruci untuk mengenal jati diri Bima. Jati diri yang sebenarnya. Inilah yang dimaksud dengan hadis man arafa nafsahu arafa rabbah. Memang betul. Mungkin dari segi sanad, menurut ulama-ulama ahli zahir, hadis ini dikatakan dhaif. Tapi menurut ulama ahli hakikah, hadis ini adalah masyhur. Bahkan sangat masyhur di ulama-ulama ahli hakikah. Juga pun Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaki, summa bi anfusihim yatabayyana annahul haq. Sanurihim, aku akan memperlihatkan kepada mereka, para salikin, orang-orang yang menuntut ilmu untuk menuju jalan Allah, orang-orang yang bersuluk bagaimana untuk bermakrifat kepada Allah. Ayatina, tanda-tanda kekuasaanku fil afaki, di ufuk-ufuk. Kata afak, kata ufuk itu adalah cakrawala alam semesta. Alam semesta ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat-ayat Allah yang tercipta. Ini adalah afak, ufuk. Cakrawala alam semesta adalah merupakan ayat-ayat Allah yang tercipta. Karena ayat-ayat Allah itu ada yang tersurat, yaitu Al-Quran. Juga pun ada yang tersirat, yaitu apa yang dicipta oleh Allah. Kemudian setelah bertafakur, setelah bertadabbur tentang fil afaki, summa bi anfusihim, kemudian dengan dirinya sendiri, diri mereka. Menyelam kepada diri mereka. Mengetahui kesejatian diri mereka. Hakikat diri mereka. Siapa diri mereka. Istilah bahasa Jawa. Istilah bahasa Syekh Abdul Jalil dalam Thariqat Akmaliyahnya, istilahnya
ingsun. Untuk mengetahui, untuk mencapai ingsun. Bukan aku kesombongan. Bukan aku ujub. Tetapi ingsun itu dapat dikenal setelah kita meninggalkan keakuan. Ini perbedaan pemahaman, apa perbedaan antara aku dan ingsun. Memang secara zahir, secara tekstual ya sama. Aku, sengkok, saya, hamba, ingsun. Secara tekstual sama. Tapi dalam pengertian keterangan Syekh Abdul Jalil Al-Jawi, seorang mursyid besar Thariqah Sattoriyah dan Akmaliyah, beliau mengatakan untuk mencapai ingsun harus meninggalkan, harus menumpas keakuannya. Apa keakuan? Kalau dalam bahasa Arabnya disebut sebagai anania, keegoan diri. Harus menumpas keegoan diri. Aku yang berilmu, aku yang kaya, aku yang punya kekuasaan, aku yang menjabat, aku yang aku yang harus ditumpas keakuan. Apabila setelah menumpas keakuan, setelah keegoan diri hilang, kita akan mengenal ingsun. Karena yang berhak mengucapkan ingsun, yang berhak mengucapkan ana, itu hanyalah Allah. La ilaha illa ana fa'budni. Inilah yang dimaksud dengan yatabayyanah annahul haq. Apabila sudah kita melaksanakan bagaimana kita bertadabbur alam semesta, menuntut ilmu syariah, menuntut ilmu hukum-hukumnya Allah, kemudian kita belajar ilmu hakikat summa bi anfusihim, dengan menyelami diri sendiri, mayatabayyana anal haq, maka jelaslah bahwa annahu, sesungguhnya Al-Quran al-haq, adalah benar. Bagi orang ahli ma'rifah, sesungguhnya Allah al-haq sangatlah nyata. Sehingga asma az-zahirnya Allah nyata terhadap dirinya sendiri. Artinya nyata di dalam sirrinya. Bukan di dalam keakuannya, bukan. Kalau keakuannya itu bisa orang itu sombong, paling sombongnya Fir'aun. Kenapa Fir'aun? Sehingga Fir'aun memproklamirkan dirinya, ana rabbukumul a'la. Aku. Keegoannya yang muncul. Tuhanmu yang paling tinggi. Berbeda dengan tasawuf. Dalam ilmu tasawuf harus menghancurkan keakuannya. Sehingga untuk mencapai sirri, untuk mencapai sirrul asrar, di dalam sirrul asrar inilah kita bagaimana untuk mengenal ingsun. Wa amma wadhi'uhu, adapun yang meletakkan ilmu tasawuf, biar kita faham, bahwa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam allamahu bil wahyi wal ilham. Peletak ilmu tasawuf yang dipelajari kita, yang memang dari nabi-nabi terdahulu, tetapi bagi kita umat Rasulullah, Nabi itu tersendiri, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala allamahu bil wahyi, Allah Ta'ala mengajarkan ilmu tasawuf kepada Rasulullah bil wahyi, dengan wahyu. Wal ilham, dengan ilham. Fanazala Jibril alaihi salam awalan, maka turun malaikat Jibril yang pertama kali bisyariah, dengan syariah. Malaikat Jibril turun kepada Rasulullah dengan perintah syariah. Falamma taqarrad nazala thaniyan, maka unseken, artinya tak gunjek, tidak goyah, kuat, kokoh di hati para sahabat, di hati Rasulullah. Nazala thaniyan, kemudian malaikat Jibril turun yang kedua bil haqiqah, dengan ilmu haqiqah. Fa khassa biha, maka teristimewakan biha, dengan ilmu haqiqah, buat sebagian. Jadi tentang ilmu hakikat Rasulullah tidak langsung mengajarkan kepada seluruh para sahabat, tidak. Diajarkan dulu sebagian, duna ba'd, tidak yang lainnya. Wa awwalu man takallama fihi, adapun yang pertama kali berbicara tentang ilmu tasawuf, tentang masalah ini, tentang bagaimana penyelaman diri, wa azhar, dan yang simapadeng, dan yang menampilkan istilahnya
ke permukaan umum, Sayyidina Ali karramallahu wajhah adalah Imam Ali karramallahu wajhah. Wa akhadhahu dan mengambil dari Imam Ali. Wa akhadhahu dan mengambil anhu dari Imam Ali jami'us sufiyah, seluruh orang ahli tasawuf, wa silsilatihim dan seluruhnya silsilahnya ahli tasawuf fi kutub dalam kitab-kitab mereka. Sehingga mayoritas thariqah tasawuf, entah itu Qadiriyah, entah itu Alawiyah, entah itu Sattariyah, mayoritas entah itu Khalwatiyah, nasabnya bersambung kepada Imam Ali karramallahu wajhah. Kalau Naqsyabandiyah, nasabnya bersambung kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Juga pun ada kepada sahabat lain, misalkan Thariqat Syekh Adi bin Musafir, Thariqat Adawiyah, nasabnya bersambung kepada Sayyidina Umar. Tapi yang paling banyak yang kita kenal, yang ada di Indonesia, Thariqat banyak yang mayoritas nasabnya bersambung kepada Imam Ali. Termasuk thariqah kita. Thariqah Qadiriyah yang pertama itu bernasab bersambung kepada Imam Ali. Juga pun thariqah Sattariyah bernasab bersambung kepada Imam Ali. Juga pun thariqah Akmaliyah bersambung kepada Imam Sayyidina Abu Bakar, juga pun bersambung kepada Imam Ali. Oleh karena itu, Imam Ali lah yang mengajarkan tentang ilmu tasawuf agak terang-terangan kepada kalangan para sahabat dan para tabi'in. Ismuhu ilmu tasawuf wa ikhtalafu fi istiqaqihi. Kalau namanya dikatakan sebagai namanya ilmu tasawuf, dan fakhtalafu, para ulama berbeda fi istiqaqihi, dalam istiqaqnya, dalam akar kata tasawuf. Berbeda dalam pengistilahan akar kata tasawuf. Akar kata tasawuf itu diambil dari mana? Ini para ulama berbeda. Wasahu qaulin fihi, dan qaul yang paling sahih fihi dalam istiqaqnya akar kata tasawuf, mustaqun minas sofa, mustaq diambil dari akar kata minas sofai, dari kata sofa. Jernih, bening, jernih. Karena diibaratkan air. Air dalam gelas. Air dalam gelas kalau jernih, kita akan melihat apa isi dalam gelas. Sehingga suatu saat Al-Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu ditanyai oleh para muridnya tentang orang arif billah. Dia menjawab secara singkat dan simbolis. Tapi maknanya sangat luas. Launul ma, launu inaihi. Warnanya air tergantung warna wadahnya. Ini menunjukkan bagaimana kita harus ini kan jasad kita, ini wadah kita. Kata orang Madura, ini orong. Lah bagaimana kita bisa untuk mencapai orangnya? Lah orangnya gelek kalau mau dicapai yang sejatinya, istilahnya kita harus bagaimana berjuang untuk menundukkan nafsu sehingga membedah roh kita sehingga sampailah kita kepada sirri. Juga pun ada ulama yang berpendapat, wa dzakara qaulan, ada ulama yang menyebut satu kaul, li annahu, sesungguhnya tasawuf mangqulun min sifatil Masjidin Nabawi. Ada ulama yang menyebut bahwa kata tasawuf itu diambil dari kata sufah, peremperan Masjid Nabawi. Sufah itu Masjid Nabawi, peremperan Masjid Nabawi. Alladzi kana manzilan li ahli sufah. Sesungguhnya ada Masjid Nabawi manzilan, menjadi tempat li ahli sufah, bagi orang ahli sufah. Siapakah ahli sufah? Sekelompok para sahabat yang hijrah dari Mekah di Madinah. Dia tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai keluarga, tidak mempunyai istri, tidak mempunyai anak, sehingga dia berdiam di perempernya Masjid Sufah Masjid Nabawi setiap pagi, siang, malam, sore, asyik dalam beribadah kepada Allah. Tabattul fil ibadah, hanyut dalam ibadah. Mereka para ahlu sufah seperti Imam sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Bilal, sahabat
Misalkan Salman Al-Farisi, seperti sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, semuanya adalah ahlu sufa. Suhaib Ar-Rumi adalah ahlu sufa. Lianna sufi tabi'un lahum, karena sesungguhnya orang ahli tasawuf itu mengikuti mereka. Ya memang ada betulnya. Fima asbatallahu ta'ala minas sufi, dalam apa-apa yang menetapkan Allah bagi mereka minas sufi, daripada kejernihan. Qala ta'ala, asbabun nuzul daripada ayat ini, suatu saat kelompok orang-orang kaya, kelompok orang-orang borjuis di sekitar Madinah mengadakan musyawarah sama-sama orang kaya. Kita orang-orang kaya, kalau orang-orang kaya itu dulu pakaiannya tipis-tipis, enak-enak. Kalau orang yang ahlu sufa itu orang yang miskin papa, pakaiannya itu yang tebal-tebal. Kalau berkeringat, baunya luar biasa. Kita ini gak enak kumpul dengan orang-orang miskin satu majelis. Kalau mereka keringat, baunya luar biasa. Ini kata orang-orang kaya. Bagaimana kita usul kepada Rasulullah, kita pisahkan. Kalau majelisnya orang miskin hari ini, kita hari ini hari yang lain. Sepakat orang-orang kaya, orang-orang borjuis di sekitar Madinah mengutus salah seorang sahabat yang kaya namanya Habis bin Aqra. Habis bin Aqra. Al-Aqra bin Al-Aqra suan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami diutus oleh orang-orang kaya untuk meminta kepada engkau agar majelis kami orang kaya dipisah dengan orang-orang miskin. Alasannya yang tadi. Kata orang Madura, bauan. Orang-orang tadi bauan. Tak kelar beli parfum. Rasulullah, ya tak saya pertimbangkan. Langsung turun ayat. Rasulullah mau mempertimbangkan, langsung turun ayat. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati. Wasbir, sabarlah kamu Muhammad. Nafsakah dirimu Muhammad ma'al ladzina, beserta orang-orang yad'una yang selalu berdoa rabbahum pada Tuhan mereka. Bil ghadati, di waktu pagi hari, wal 'asyi, dan sore hari. Yuriduna wajha, yang hanya mengharap ridhonya. Muhammad, kamu harus bersabar bersama, berkumpul dengan mereka orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah di pagi hari, di sore hari. Loh, kenapa kok ahli sufa berzikir di pagi hari, di sore hari? Karena ahli sufa tidak mempunyai tabatul fil ibadah. Wala ta'du 'ainakanhum, jangan kamu memandang kepada mereka. Turidu zinatul hayatid dunya, orang yang mengharapkan perhiasan pernak-pernik kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu, janganlah kamu taat kepada orang yang hatinya lupa. Cetoroti jariah. Firman Allah, jangan kamu taat kepada orang mereka yang hatinya lupa kepada Allah. Orang-orang yang cuma mau menumpuk kekayaan. Lupa hatinya an dzikrina, dari mengingatku. Wattabahawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan ada urusannya orang dia. Furuta, kosong. Lah dari ayat ini, wa huwal aslul ladzi yarji'u ilaihi, adapun dari ayat ini menjadi asal bahwa kembalinya tentang kata pemahaman tasawuf, istiqaqnya dari Sufatul Masjid Nabawi. Afadahu Zarruqi juga pun memberikan faedah terhadap pendapat ini Imam Zarruqi, Al-Imam Az-Zarruqi. Jadi ada ulama yang berpendapat bahwa tasawuf istiqaq minas sufa. Akar katanya muncul dari kalimat Sufah Masjid Nabawi.
as-sufah. Tetapi kalau al-fakir sendiri lebih cenderung kepada sofa, minas sofa, kejernihan, kemurnian. Entah itu orang kaya, entah itu orang miskin, entah itu pejabat, entah itu pengusaha, entah itu kiai, entah itu ulama, entah itu bapak-bapak beca, tukang-tukang bakso, penjual-penjual soto. Tetapi kalau mereka semuanya betul kepada Allah, dirinya betul-betul ingin memurnikan dirinya untuk mendekat kepada Allah, semuanya adalah kalangan tasawuf. Semuanya karena untuk menjernihkan hatinya kepada Allah. Tidak harus melulu orang yang selalu tirakat atau apa, tidak. Wa amma istimdadu fahuwa, adapun istimdad, pengambilan madat atau pelajaran ilmu tasawuf, fahuwa mustamiddu minal kitabi was sunnah. Ilmu tasawuf diambil pelajarannya daripada Al-Quran dan Sunnah. Wa ilhamat salihin, dan ilhamnya orang-orang soleh, ilhamnya para wali-walinya Allah. Wa futuhatil arifin, dan futuhatnya, terbuka hatinya orang-orang ahli makrifat. Jadi pelajaran ilmu tasawuf diambil mustamiddum minal kitabi was sunnah, diambil daripada Al-Quran, pelajaran Al-Quran dan hadis, dan ilhamnya orang-orang soleh, orang-orang wali, dan futuhatnya orang-orang ahli ma'rifah. Wa amma hukmu syari' kama qala Ghazali wa ghairihi, adapun hukumnya secara syariat seperti apa yang didawuhkan oleh Imam Ghazali dan lain-lain, innahu fardhu ainin. Sesungguhnya belajar ilmu tasawuf fardhu ainin, adalah fardhu ain. Imam Ghazali dan ulama-ulama yang lain sepakat bahwa belajar ilmu tasawuf itu bukan sunnah, bukan mustahab, tetapi adalah fardhu ain. Wa qala Sayyidina Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu ta'ala anhu, dan berkata Imam Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu ta'ala anhu, man lam yataghalghal fi ilmina hadza mata musiran 'alal kabair wa huwa la yash'ur. Man lam yataghalghal, barang siapa yang tidak mencicipi fi ilmina, dalam ilmu kita, dalam ilmu ahli tasawuf, hadza mata, ini mata musiran, mati, musiran, mereka netepi, mereka mati dalam keadaan al-kabair, membawa dosa-dosa besar. Wa huwa la yash'ur, sedang dia tidak akan merasa. Barang siapa meskipun dia berilmu, meskipun dia alim dalam ilmu syariah, meskipun dia alim dalam ilmu fikih, alim dalam ilmu tafsir, tapi tidak pernah mencicipi tentang ilmu tasawuf, dia mati dalam membawa dosa-dosa besar, sedangkan dia tidak akan merasa melaksanakan dosa besar. Itulah dawuh al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karena itu, kita semua harus bersyukur kepada Allah bisa mencicipi ilmu tasawuf. Ilmunya dikatakan ilmu tasawuf, prakteknya dikatakan ilmu thariqah. Atau dalam pengertian begini, ilmu thariqah ini adalah suatu ilmu untuk menggabungkan antara ilmu syariah dan ilmu hakikah. Ilmu thariqah ini adalah ilmu tata cara bagaimana kita menggabungkan antara ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Ini namanya thariqah. Metode jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semoga kita semua menjadi insan yang ahli istiqamah. Semoga hati kita selalu dibersihkan oleh Allah dari sifat-sifat mazmumah, sehingga iman kita menurut apa yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasyifatus Saja, menjadi iman bil ayyan bil musyahadah, menjadi iman yang kuat, menjadi iman yang tangguh, menjadi iman yang kokoh, sehingga kita besok di akhirat menjadi kekasih-kekasih Allah. Amin Allahumma. Berkumpul dengan para kekasih Allah, berkumpul dengan para nabi,
berkumpul dengan Sayyidil Anbiya Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amin. Semoga Amin, ya. pengajian ini menambah gairah kita untuk mengamalkan ilmu tasawuf dan juga pun menambah kecintaan kita terhadap ilmu tasawuf dan menambah keistiqomahan kita untuk mendakwahkan ilmu tasawuf. Semoga mau'izah ini bisa membuka hati-hati kita semua, bisa membuka hati semua yang menyaksikan pengajian ini, baik yang lewat medsos atau lebih-lebih yang langsung. Amin Allahumma amin. Salah luputnya dari kami dari Al-Fakir, mohon maaf yang tiada batas. Wa akhiran minallah taufiq hidayah wal inayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafaa nazar wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka asfal asfiya. Assalamu alayka asfal asfiya. Assalamu alayka asfal asfiya. Assalamu alayka asfal asfiya. Assalamu alayka min Rabbis sama. Assalamu